Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah di kesempatan yang penuh berkah ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada seluruh jamaah sekalian umumnya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan istiqomah terus melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus berusaha untuk meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya sebaik-baiknya bekal kita nanti di akhirat adalah ketakwaan kita. Dan sesungguhnya derajat manusia dibanding dengan manusia yang lainnya ditentukan dengan bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bertakwa, dan tentunya kita semua mengharapkan dan terus berusaha untuk menjadi orang yang paling bertakwa dan termasuk orang-orang yang muttaqin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di samping itu juga khatib mengajak kepada seluruh jamaah sekalian untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala apa nikmat, dengan segala nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat yang terkadang kita tidak sadari kecuali ketika kita dalam kesakitan,
Nikmat yang terkadang kita tidak sadari kecuali ketika kita dalam kesusahan. Maka sesungguhnya Allah begitu menyukai orang-orang yang bersyukur padanya, dan Allah murka kepada orang-orang yang kufur, mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya Allah memberikan nikmat kesempatan kekuatan di tengah wabah penyakit yang sampai saat ini belum terhenti. Kita semuanya bisa melaksanakan ibadah yang mulia, sholat Jum'ah berjamaah di hari yang berkah ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, maka aku tambah nikmat. Dan jika engkau kufur, dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, dan tidak lupa juga khatib mengajak pula kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan menyampaikan sholawat dan mengistiqomahkan sholawat kepadanya, Nabi kita, Nabi yang paling mulia, penyelamat manusia dari kegelapan menuju terang benderang. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita sebagai manusia tentunya kita mengetahui bahwasanya manusia diciptakan sangat sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia tidak seadanya. Allah menciptakan manusia dengan tubuh yang sempurna, dengan mata untuk melihat, dengan telinga untuk mendengarkan sesuatu kebaikan, dengan tangan, dengan kaki, dan seluruh anggota tubuh yang lengkap, yang sempurna. Dan juga Allah menciptakan manusia lebih mulia daripada makhluknya yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sesuatu yang membedakan dari makhluk yang ada di muka bumi ini daripada manusia. Allah menganugerahkan kepada manusia akal. Allah menganugerahkan kepada manusia hati nurani, kecintaan, mahabbah. Dan inilah yang menjadikan kita mulia. Dalam fitrahnya memang manusia mulia dibanding dengan makhluk yang ada di muka bumi ini. Di dalam surat At-Tin ayat 4 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Tentunya kita bisa merenungi bahwasanya Allah betul-betul menciptakan manusia dengan sangat-sangat sempurna. Jamaah rahimakumullah, di dalam kesempurnaan manusia ini Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya, ada beberapa mutiara, ada beberapa permata di dalam diri manusia yang harus kita jaga, yang harus kita
usahakan untuk terhindar dari sesuatu yang membinasakannya. Di dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Imam Nawawi yang bersumber dari sabda Rasulullah SAW, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya. Ammal jawahir al-aql wad-dinu wal haya wal amal as-salih. Fal ghadab yuzilul aql wal hasad yuzilud din wat tama' yuzilul haya wal ghibah yuzilul amal as-salih. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari yang dijabarkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, tentunya yang bersumber dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada 4 mutiara, 4 hal yang paling berharga, 4 permata di dalam diri manusia yang harus kita jaga. Dan juga dari 4 mutiara itu ada hal tantangan yang tidak ringan untuk menghindarinya. Jamaah Jumat rahimahullah, apakah 4 mutiara itu? Yang pertama adalah al-aql, akal. Kita ketahui bahwasanya seperti yang disebutkan di awal tadi, akal merupakan pembeda manusia, pembeda derajat manusia dari makhluk yang lain yang ada di muka bumi ini. Akal memiliki kedudukan yang tinggi. Tentunya manusia membutuhkan akal yang baik dan mengharuskan untuk memanfaatkan menggunakan akal tersebut. Kita tentunya melihat ketika manusia tidak memiliki akal yang sehat, kedudukannya pun, derajatnya pun dipandang rendah. Tetapi sebaliknya, dengan akal yang baik, manusia betul-betul tidak hanya sekedar fitrah, memiliki kemuliaan, memiliki kedudukan yang tinggi. Kita juga mengetahui salah satu syarat melaksanakan ibadah, salah satunya yaitu memiliki akal yang sehat. Maka sesungguhnya akal merupakan permata, mutiara yang harus kita jaga, yang harus kita jaga dari sesuatu yang membinasakan dan merusaknya. Dan dijelaskan juga di sini bahwasanya ada juga satu perkara yang bisa menghancurkan atau merusak akal, yaitu amarah. Fal ghadab yuzilu al-aql. Amarah itu bisa merusak, menghilangkan akal. Tentunya kita sering melihat bagaimana orang yang tidak bisa mengendalikan amarah seperti orang yang kehilangan akal. Bahkan lebih dari itu. Dari amarah, akal kita menjadi tidak sempurna. Dari amarah, persaudaraan terputus dan lain sebagainya. Maka tentunya kita harus selalu berusaha untuk menghindari dari hal yang merusak akal tersebut, seperti yang dijelaskan tadi. Amarah menjadi perusak akal jika kita tidak bisa mengendalikannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa seorang pria berkata kepada Nabi Muhammad SAW,
Wahai Rasulullah, berikan saya wasiat. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah engkau marah. Janganlah engkau marah. Dari hadis tersebut kita bisa merenung bahwasanya betul-betul amarah ini sesuatu yang harus kita hindari. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan juga Allah menjanjikan surga bagi yang menahan amarahnya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran surat Ali Imran ayat 134. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mutiara yang kedua yang ada pada diri manusia yang harus kita jaga adalah agama, ad-din. Agama merupakan aturan Allah yang mengatur bagaimana kita hidup di dunia ini. Tentunya bukan sesuatu yang mengekang kita. Terkadang kita berpikir aturan itu akan mengekang kita. Tetapi sebaliknya, agama sebagai aturan Allah yang murni tentunya menyelamatkan kita dari sesuatu keburukan. Di dalam agama diatur bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama diatur bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia, sesama makhluk yang lainnya. Tentunya agama ini menjadi salah satu mutiara yang harus kita jaga. Kita bisa bayangkan bagaimana orang yang tanpa agama, tanpa aturan dalam hidupnya akan celaka. Jamaah rahimakumullah. Dalam hadis dijelaskan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka ia dipahamkannya tentang agama. Hadis riwayat Bukhari. Seperti yang disampaikan di awal, perkara ini pun, mutiara ini pun ada hal yang harus kita hindari, yaitu hasud. Hasud merupakan salah satu yang bisa menghancurkan agama. Hasud bisa kita katakan, bisa kita maknai dengki. Dengki artinya tidak senang kita melihat orang lain mendapatkan kenikmatan lebih. Bahkan kita mengharapkan kenikmatan yang didapatkan itu hilang darinya. Maka naudzubillah, semoga kita tidak termasuk orang yang mempunyai sifat hasud yang bahkan bisa menghilangkan agama kita. Betapa celakanya orang yang di dalam dirinya mendarah daging sifat hasud. Jamaah Jumat rahimakumullah. Tentunya Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walin-nisa'i nasibum mimma iktasabu was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alim. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Maka kita harus berusaha untuk menghindari hasud. Karena hasud juga sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW bisa memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Jamaah rahimakumullah,
Mutiara yang ketiga yang ada pada diri manusia yang harus kita jaga adalah rasa malu. Al-haya. Rasa malu merupakan pengendali yang ada dalam diri kita. Kalaulah agama merupakan norma yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tapi al-haya ini harus tumbuh ada pada diri manusia sebagai pengendali kita semuanya. Ketika rasa malu seorang muslim itu baik, maka sejatinya dia akan terhindar dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Karena rasa malunya, malu melakukan hal-hal keburukan, malu melakukan kemaksiatan, malu meninggalkan ibadah dari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya rasa malu ini menjadikan atau mencerminkan harga diri manusia. Makin tidak ada rasa malu manusia, makin hilang harga diri. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasa malu ini pun ada yang bisa merusaknya, yaitu tomak atau tamak, atau kita bisa maknai adalah serakah. Menginginkan sebanyak-banyaknya kenikmatan, mengharapkan sebanyak-banyaknya keinginan tanpa memperhatikan dengan cara yang baik ataupun buruk. Inilah yang harus kita hindari dari apa yang merusak dari mutiara yang tadi disebutkan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan yang terakhir, mutiara yang keempat yang harus kita jaga adalah amal soleh. Amal soleh merupakan perbuatan yang akan menjadikan bekal kita, yang akan kita bawa nanti di hari akhirat kelak. Kita tidak membawa harta, kita tidak membawa jabatan, tetapi amal solehlah yang akan menyelamatkan kita. Tetapi tentunya kita harus hati-hati, bahwasanya sesuai dengan apa yang tadi dijelaskan, amal soleh pun ada yang bisa merusak, yaitu dengan ghibah. Ghibah menceritakan kejelekan orang lain. Kalaulah itu hal yang benar, maka itu termasuk ghibah. Kalaulah itu hal yang tidak benar, maka itu disebut fitnah. Tentunya kita tidak mau amal soleh kita sia-sia, amal soleh kita rusak gara-gara hal sesuatu, apalagi dengan ghibah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah ini khatib sampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi bekal kita semuanya, bisa menjadi motivasi kita semuanya. Dan tentunya kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk kepada golongan yang bisa menjaga 4 mutiara yang tadi disebutkan lagi dan terhindar dari perkara-perkara yang bisa merusak dari 4 mutiara yang dianugerahkan kepada manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.